Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3037 sampai bab 3038. Pemberitahuan Poseidon Titan dan penyihir hutan hitam dipenggal oleh Kaisar Pedang di bawah air gedung Opera Venus. Berita tersebut segera menyebar ke dunia seni bela diri barat. Untuk sesaat, dunia seni bela diri barat kembali dikejutkan. Reputasi kedua orang ini sangat bergengsi di dunia seni bela diri barat. Dari sudut pandang dunia seni bela diri modern, keduanya adalah dewa perang kuno, dan mereka bahkan lebih kuat dari Raja Surga Zeus pada saat itu. Namun, yang tidak mereka duga adalah kedua orang ini bergabung dan dikalahkan oleh pria bernama Raja Pedang. Nama Kaisar Pedang saat ini sudah cukup untuk membuat seluruh dunia seni bela diri barat gemetar. Dan orang-orang yang merasa lebih ketakutan tentu saja adalah 9 orang yang tersisa di Jalan Hantu. 10 orang bijak dari Jalan Hantu, yang begitu terkenal dan menakutkan pada saat itu, kini bersembunyi di kegelapan seperti anjing yang berduka. Sejak dia mengorbankan nyawa salah satu dari 10 orang bijak dan mengetahui bahwa Raja Hantu dari Dao Hantu masih dicekik oleh Ye Chong, Dao Hantu tahu betapa menakutkannya Ye Chong. Ki Dao tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk menemukan 6 orang kuat yang maha kuasa saat itu, dan membentuk tim untuk mencekik Ye Chong. Tanpa diduga, tidak lama setelah ini, 2 orang dibunuh oleh Ye Chong di Venus Water City. Sekarang, 9 orang bijak yang tersisa di Jalan Hantu hanya bisa menaruh harapan mereka pada 4 orang yang tersisa. Tangan besi yang kejam Galen, pemburu Paus Johnson, vampir Duke Wendy dan iblis pedang cahaya suci Altai. Saat ini, 4 orang sedang duduk di ruang tamu sebuah villa. Karena kehadiran vampir Duke Wendy, ruangan menjadi sangat gelap dengan tirai anti tembus pandang. Keempat orang ini juga mengetahui kematian Nautilus dan penyihir hutan hitam. Mereka berhenti mencemooh Raja Pedang Tiongkok. Sepertinya Kaisar Pedang ini sangat kuat, kata Galen. Itu benar, kalau tidak, kita tidak mungkin membunuh Nautilus juga. Dikatakan bahwa dia membunuh Poseidon Titan di tempat yang ada airnya, kata Johnson. Kita berempat harus bertindak bersama, lain kali kita menyerang. Kita pasti akan membunuh Kaisar Pedang ini, kata Galen. Johnson mengangguk. Vampir Duke Wendy memiliki wajah muram dan mata merah darah. Dia hanya duduk diam dengan kepala menunduk dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Pedang cahaya suci iblis Altai mendengus dingin, jelas meremehkan Raja Pedang ini. Itu hanya menunjukkan bahwa Nautilus dan penyihir hutan hitam terlalu lemah. Aku ingin melihat siapa orang sombong yang berani menyebut dirinya Raja Pedang di hadapanku, kata Altai. Kekuatan Altai adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Saat dia mengatakan ini, tidak ada orang lain yang membantahnya. Keesokan harinya, Ye Chong bangun dari istana Yidali Charlie. Matahari bersinar terang di tempat tidurnya, Ye Chong duduk dan menggeliat. Begitu dia keluar dari kamar, 2 pelayan kerajaan segera datang untuk memberi Ye Chong layanan mencuci. Ye Chong merasa malu dirawat dengan sangat teliti. Namun, kedua pelayan itu bersikeras untuk menyikat wajah dan gigi Ye. Ye Chong menghabiskan banyak kata sebelum mengusir kedua orang itu. Begitu Ye Chong selesai mencuci, Charles II datang dengan gembira bersama beberapa menteri. Charles II sekarang adalah Raja Yidali dan orang yang paling berkuasa. Dia tinggi dan tinggi, dengan janggut lebat dan sepasang mata hijau yang sangat dalam. Temanku, selamat pagi, sapa Charles II sambil membuka tangannya. Dia berjalan mendekati Ye Chong dan memeluk Ye Chong erat-erat. Sahabatku, kamu sungguh luar biasa. Dalam 1 malam, kamu menyembuhkan penyakit anakku, dia jauh lebih baik sekarang, kata Charles II penuh semangat.
Saat ini, Zhu Jiayin, Zhou Yutong, Carlot dan lainnya juga datang. Zhou Yutong mengenakan rok renda putih mulia hari ini, yang disiapkan untuknya oleh keluarga kerajaan. Setelah dia memakainya, dia tampak seperti kecantikan barat. Zhu Jiayin masih mengenakan pakaian pintar. Tuan Charlie, Tuan Ye adalah dokter ajaib Tiongkok, dia luar biasa, kata Carrot sambil tersenyum. Iya, Tuan Wortel, penyakit anak saya bisa disembuhkan, dan Anda juga patut mendapat pujian, kata Charles kedua. Tidak, Tuan Charlie. Ini seharusnya merupakan penghargaan dari Nona Zhu Jiayin. Dia merekomendasikan Tuan Ye kepada saya, kata Carrot. Ternyata Carlot membawa Ye Chong dan yang lainnya ke istana Charles kemarin. Putra Charles kedua, Charles ketiga, menderita penyakit aneh, bahkan dokter terkenal dari seluruh negeri pun tidak dapat disembuhkan. Belakangan, Zhu Jiayin mendengar kejadian ini dan merekomendasikan Ye Chong, yang juga berada di Yidali. Oleh karena itu apa yang terjadi kemarin? Setelah Ye Chong tiba, hanya butuh 1 jam untuk menyelesaikan perawatannya. Saat bangun pagi tadi, kondisi Charles ketiga sudah membaik. Charles kedua sangat gembira dan menganggap Ye Chong sebagai dokter ajaib. Jadi dia buru-buru datang untuk berterima kasih kepada Ye Chong. Saat ini, Charles kedua tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, bagus sekali, semuanya, kalian semua telah berkontribusi dalam kesembuhan putra saya. Hari ini saya akan menyiapkan jamuan makan yang bagus di istana untuk kalian semua." Kemudian, Charles kedua si Jiu mengundang semua orang untuk pergi ke taman belakang istana untuk beristirahat sejenak. Ye Chong dan Zhou Yutong berjalan di belakang. Zhou Yutong menyetujui trik kecantikan Ye Chong. Namun, syaratnya adalah Ye Chong harus membawa Zhou Yutong bersamanya saat dia pergi ke alam rahasia di bawah pegunungan bersalju di Siberia Timur. Awalnya, Zhou Yutong tidak mengetahui hal-hal tentang pegunungan bersalju di Siberia Timur, tetapi kemudian Ye Chong memberitahu mereka. Ketika Zhou Yutong mendengarnya, dia berpikir ada hal menarik yang bisa membantunya mendapatkan pengalaman dan menambah plot pada novelnya. Dia kemudian mengajukan syarat, selama Ye Chong membawanya ke dunia rahasia, dia akan menyetujui Ye Chong dan menggunakan trik kecantikan untuk menipu Long Zaiye atas apa yang dimilikinya. Ye Chong tidak punya pilihan selain menyetujui Zhou Yutong. Bagaimanapun, Zhou Yutong adalah orang biasa tanpa kultivasi apapun, sehingga lebih mudah untuk memasuki dunia rahasia. Hehe, Yutong, kamu cantik sekali hari ini. Kamu terlihat seperti putri kecil dalam gaun ini, Ye Chong berbisik sambil tersenyum. Zhou Yutong tahu bahwa Ye Chong memiliki niat buruk, tapi dia masih sangat senang dipuji olehnya. HMPH, bajingan, jangan mencoba menyenangkanku. Jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah menarik kembali. Meskipun aku sangat enggan, aku hanya bisa mengorbankannya. Zhou Yutong mengangkat anak kecilnya kata kepala dengan bangga. Hei, Yutong, kamu cukup menarik, kata Ye Chong sambil tersenyum jahat. Sambil berbincang, mereka sampai di taman belakang istana. Walaupun sudah bulan Desember, namun di Yidali belum ada musim dingin. Cuaca masih hangat dan berbagai macam bunga bermekaran di taman. Melihat sekeliling, bunganya berwarna hijau dan sangat indah. Sekilas Ye Chong menemukan bahwa di antara ribuan bunga, ada tanaman yang sangat istimewa, bunga yang tampak seperti sayap kupu-kupu. Menurut catatan di Warisan Dewa Naga, ini adalah bahan obat langka. Bagaimanapun, ini adalah taman belakang keluarga kerajaan, dipenuhi dengan segala jenis bunga dan tanaman eksotis. Banyak di antaranya sulit dilihat dari luar. Dan Ye Chong secara tidak sengaja menemukan Butterfly Heart Orchid.
Dia tidak menyangka bahan obat ajaib yang tercatat dalam warisan Dewa Naga ini benar-benar bisa muncul di sini. Anggrek jantung kupu-kupu merupakan bahan obat yang aneh. Menurut catatan merupakan obat yang dapat menyebabkan psikedelik dan dapat memperkuat nafsu manusia tanpa batas. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, anggrek jantung kupu-kupu ini sudah lama menghilang. Tak disangka, ada satu yang tumbuh di halaman belakang istana Yidali. Ye Chong sedang memandangi anggrek hati kupu-kupu dengan gembira ketika Charles II datang. Dia memandang Ye Chong dengan rasa terima kasih dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda menyembuhkan penyakit anak saya, yang menyelamatkan keluarga kerajaan kita." "Tuan Charlie, Anda terlalu sopan," kata Ye Chong sambil tersenyum. "Tidak Tuan Ye, saya harus berterima kasih. Apapun yang Anda inginkan, minta saja, apapun yang bisa saya lakukan, saya pasti akan memenuhi permintaan Anda," kata Charles II. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Zhu Jiayin berbicara terlebih dahulu. "Haha, Tuan Charlie, Anda terlalu sopan. Ye Chong bukan orang seperti itu. Dia tidak akan meminta apapun. Sebagai dokter ajaib Tiongkok, dia akan memberikan segalanya untuk Anda. Adalah tugas kami untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Sungguh, kami tidak menginginkan apapun. Ini adalah kebaikan hati para dokter Tiongkok. Jadi yakinlah, Sir Charlie." Setelah mendengar kata-kata ini, Charles II memberi mengacungkan jempol. "Benarkah? Luar biasa, Tuan Ye. Level Anda benar-benar terlalu tinggi." Saat ini, Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Ya, ini tidak terlalu tinggi. Anda masih bisa memesannya, Zhu." Jiayin memiliki garis hitam di kepalanya. Dia tidak menyangka Ye Chong akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dan Charles II juga tercengang. Setelah beberapa detik merasa malu, dia tertawa dan berkata, "Tuan Ye, katakan saja apapun yang Anda inginkan, dan saya akan memuaskan Anda." Ye Chong menunjuk ke pria di taman belakang. Seekor kupu-kupu anggrek hati berkata, "Saya ingin bunga itu." Zhu Jiayin memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Tanpa diduga, Ye Chong sebenarnya menginginkan bunga. Apakah dia bercanda sendiri? Ketika Zhou Yutong melihat bahwa yang diinginkan Ye Chong adalah bunga, wajahnya langsung memerah dan dia berpikir, apakah Ye Chong ingin memberikannya kepadaku? "Apa?" Charles II tertegun. "Gulma itu? Oh tidak, itu bunga, Tuan Ye. Apakah Anda menginginkan yang itu?" Charles II selalu menganggap banyak anggrek kupu-kupu sebagai bunga liar. Jika tidak terlalu indah, dia akan memerintahkan para pengrajin untuk membuang bunganya. Ye Chong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya menginginkan itu." "Tentu saja itu tidak masalah," Charles II berkata. "Saya akan mencari pengrajin untuk memetik bunga sekarang." Ye Chong berkata, "Tidak perlu. Anggrek jantung kupu-kupu ini sangat beracun, dan orang awam akan keracunan jika menyentuhnya. Tumbuh di taman belakang istana, untung tidak ada yang menyentuhnya sebelumnya. Kalau tidak sesuatu akan terjadi sejak lama." Saat dia berbicara, Ye Chong mengulurkan tangan dari udara tipis dan menjabatnya. Energi tak terlihat meledak, menyedot anggrek hati kupu-kupu, mencabutnya dan mengeluarkan seluruh tanah di sekitarnya. Melihat pertunjukan Ye Chong, Charles II, Carlot dan lainnya tercengang. Mereka bertepuk tangan, sungguh menakjubkan. "Apakah ini sihir timur yang ajaib?" puji Charles II. Ye Chong tersenyum sedikit, dan kemudian memindahkan anggrek jantung kupu-kupu ke dalam ladang obat kecil yang dibuka di senjata ajaib luar angkasa miliknya. Melihat dalam sekejap mata, tanaman besar di tangan Ye Chong menghilang begitu saja. Charles II dan Carlot bertepuk tangan tidak seperti orang lain di dunia.
Ketika Zhou Yutong mengetahui bahwa bunga itu bukan untuknya, dia sedikit kecewa, tetapi dia terlalu malu untuk menunjukkannya, dan malah tampak sedikit malu. "Bah, kamu gadis kecil tidak tahu malu. Apa yang kamu pikirkan?" Zhou Yutong mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat semua orang berbicara, mereka sudah sampai di paviliun di taman belakang. Paviliun ini berukuran sangat besar, bergaya candi kuno, tanpa dinding di sekelilingnya dan beberapa pilar berongga berwarna putih gading, sehingga terlihat sangat sakral. Di tengah pendopo terdapat meja makan berukuran besar. Ada beberapa staf yang selalu menyajikan makanan lezat di atas meja. Setelah bersiap-siap, Charles II mempersilakan semua orang untuk duduk dan menikmati makanan. Saat makan malam, Charles II berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ye Chong. Tapi Ye Chong tidak menyangka jika dia datang ke istana untuk berobat, dia akan mendapatkan ramuan ajaib seperti anggrek hati kupu-kupu. Ini benar-benar hadiah yang bagus untuk orang baik. Ye Chong sedang dalam suasana hati yang baik dan menikmati makanannya. Meski makanan Yidali memang kurang enak, namun dibandingkan dengan makanan Cina, rasanya agak monoton. Dalam 2 hari berikutnya, Ye Chong, Zhu Jiayin dan Zhou Yutong tinggal di istana Yidali. Zhou Yutong benar-benar menikmati perlakuan kerajaan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa jika mereka punya uang, ini cukup untuk dibanggakan oleh Zhou Yutong dalam waktu yang lama. Dan itu menambah banyak materi pada novelnya. 3 hari kemudian, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kerajaan Charles dan naik perahu lagi ke gedung opera Venus Water City. Ye Chong sebenarnya sedang menunggu Dongfeng, jadi dia tertunda selama 2 hari lagi di Yidali. Dongfeng, sebaliknya, sudah bergegas dari bagian pertama. Ketika Ye Chong, Zhu Jiayin dan Zhou Yutong tiba, Dongfeng sudah menunggu di perahu. "Kakak Ye Chong, kamu di sini. Hehe, kakak tahu bahwa kamu cukup menarik dan tidak akan meninggalkanku dan pergi ke dunia rahasia sendirian," kata Dongfeng dengan ekspresi menawan di wajahnya. Melihat Dongfeng, seorang wanita dewasa dan menawan, begitu antusias terhadap Ye Chong, Zhou Yutong mau tidak mau menjadi waspada lagi. "Ye Chong, siapa ini?" Zhou Yutong bertanya dengan masam. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Dongfeng memandang Zhou Yutong sambil tersenyum. "Hei, gadis kecil ini sangat anggun dan cantik. Kakak Ye Chong, apakah dia pacar kecilmu? Senang rasanya menjadi muda." Tentu saja." "Oke, siapa kamu?" Zhou Yutong bertanya dengan bangga. "Oh, aku adik kakak Ye Chong. Namaku Dongfeng. Meskipun kamu masih muda, kami, kakak Ye Chong, mungkin ingin menjadi tua," kata Dongfeng tanpa serius. Zhou Yutong menghentakkan kakinya dengan marah dan bertanya, "Ye Chong, benarkah?" "Ya, Ye Chong memang punya hobi ini." Zhu Jiayin membantu dari samping. Zhou Yutong menjadi lebih marah dan mengulurkan tangan untuk mencubit Ye Chong. Dongfeng senang melihat betapa lucunya penampilan Zhou Yutong ketika dia sedang marah, dan dibuat terkikik oleh Zhou Yutong. Wajah Ye Chong memerah, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menghadapi gadis-gadis ini, dia tiba-tiba mendengar suara datang dari luar. Ternyata Long Zaiye datang ke tempat pertemuan sesuai kesepakatan. Ye Chong merasa lega dan langsung menyapanya. Long Zaiye datang. Dan selain dirinya, dia juga membawa beberapa orang bersamanya. Di antara mereka ada 2 anggota keluarga muda yang jelas-jelas telah melakukan perjalanan jauh untuk membawa barang bawaan Long Zaiye. Ada juga seorang lelaki yang sangat tua yang terlihat seperti seorang master atau semacamnya, bersambung.